Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Video ini akan berbicara tentang bagaimana sistem pengelolaan instrumen keuangan publik Islam di sebuah negara bernama Qatar. Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Qatar ini merupakan negara Islam yang terkaya dengan GNI per kapita yang sangat tinggi dan memiliki populasi sekitar 2,8 juta jiwa. Menarik untuk melihat bagaimana pengelolaan instrumen keuangan publik Islam di negara yang amat kaya dengan minyak dan gas alam ini. Salah satu instrumen keuangan publik Islam yang paling dominan adalah zakat. Dalam hal pengelolaan zakat sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam di Qatar, Lembaga Dana Zakat Kementerian Wakaf dan Urusan Islam adalah lembaga resmi pemerintah yang mengatur pengumpulan dan distribusi zakat di Qatar dengan struktur pengelolaan yang tersentralisasi. Lembaga ini didirikan pada tahun 1992 dan dikelola oleh 7 dewan direksi dan melaksanakan pengelolaan beberapa jenis zakat mal, antara lain zakat tabungan, emas dan perak, hasil tambang, dan hewan. Dan dalam pengelolaannya, Qatar mengadopsi hukum pembayaran zakat yang sukarela. Namun menariknya, seluruh perusahaan publik yang terdaftar harus membayar 2,5% dari laba bersih tahunan mereka. Sama seperti halnya dengan zakat, urusan wakaf di Qatar juga diatur oleh the General Directorate of Endowments at the Ministry of Endowments and Islamic Affairs atau yang biasa disebut dengan Auqaf. Tugas utama dari Auqaf terkait pengelolaan wakaf adalah administrasi, pengawasan, dan perawatan aset wakaf. Landasan hukum mengenai wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Undang-undang itu sendiri di awal tahun ini kemudian diperbarui dengan menambahkan regulasi yang berkaitan dengan pembentukan wakaf, pembagian dan syarat-syaratnya, wakaf perdata, serta pengawasan dan pemeliharaan terhadap wakaf, dana abadi, dan bentuk investasinya. Auqaf menerima wakaf baik dalam bentuk tunai maupun barang. Wakaf yang diterima kemudian akan dikelola oleh nazir untuk kemudian disalurkan kepada penerima yang membutuhkan atas persetujuan wakif. Penyalurannya dapat berupa bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, maupun bentuk investasi. Contoh bentuk penyaluran wakaf di Qatar berupa bantuan pendidikan sebesar 400.000 rial Qatar kepada Ethiopian Community School yang berada di Doha, lalu bantuan kesehatan sebesar 954.000 rial Qatar kepada Qatar Diabetes Association, dan 461.330 rial Qatar kepada Qatar Society for Rehabilitation of Special Needs. Bentuk penyalurannya juga dapat berupa investasi seperti misalnya Al-Waqaf Tower di Doha atau pembangunan villa di Hazm Al-Markia area sebesar 12.380.000 rial Qatar. Selanjutnya, mengenai relasi pengelolaan zakat dan wakaf terhadap sistem perpajakan di negara Qatar. Perlu diketahui bahwasannya negara Qatar dalam sistem perpajakan tidak mengenakan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh, pajak atas dividen, dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN pada seluruh warga negaranya. Pemerintah Qatar hanya menerapkan tarif pajak pada barang-barang tertentu saja, seperti soda yang dikenakan pajak sebesar 50%, energi drink yang dikenakan pajak sebesar 100%, tobako atau rokok yang dikenakan pajak sebesar 100%, dan juga barang-barang yang diharamkan dalam Islam yang dikenakan pajak sebesar 100%. Selain itu, pemerintah Qatar menerapkan tarif standar untuk perusahaan sebesar 10%. Namun, untuk perusahaan yang bergerak di bidang sektor migas akan dikenakan pajak badan sebesar 35%. Selain itu, pemerintah Qatar pula menerapkan import tax sebesar 5% kepada semua transaksi impor. Meskipun seperti itu, pemerintah Qatar harus tetap menyetorkan 5% dari pemasukan mereka yang digunakan untuk jaminan sosial bagi seluruh warga negaranya. Fungsi pajak di Qatar adalah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial, pajak berupaya untuk pemerataan kemakmuran guna untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya.
Dalam bidang ekonomi, pajak berupaya untuk pemerataan pendapat dan sebagai stimulus untuk meningkatkan konsumsi warga negaranya. Hal ini sangat sejalan dengan tujuan dari zakat yang dikelola oleh Qatar, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah Qatar membuat infrastruktur umum yang salah satu sumber pendanaannya adalah melalui pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan wakaf yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melayani kebutuhan umat yang dapat direalisasikan untuk membangun infrastruktur umum, dana pendidikan, dan dana kesehatan yang berguna untuk seluruh warga negara Qatar. Baik, selanjutnya adalah isu terkini yang ada di Qatar. Bagaimana yang kita ketahui, COVID-19 telah melanda berbagai sektor dan tak terkecuali Qatar. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Qatar terlihat dari menyusutnya anggaran publik yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan. Perdagangan luar negeri juga mengalami penurunan, baik dari sisi impor maupun ekspor. Dalam kurun waktu 6 bulan sejak Januari 2020, impor turun hampir 3.000 juta rial, sedangkan ekspor turun sekitar 100.000 juta rial. Dampak COVID-19 juga dapat terlihat jelas di tren penurunan IHK atau Indeks Harga Konsumen, di mana rekreasi mengalami penurunan besar. Sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi Qatar yang paling terpukul dalam konteks COVID-19. Dalam konteks pandemi, Qatar mengalami penurunan wisata yang sangat tajam yang membawa angka wisatawan dari jutaan per bulan menjadi ribuan per bulan. Dan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Qatar telah membentuk The Supreme Committee for Crisis Management atau SCCM. Qatar meluncurkan keputusan yang langsung terkait dengan sektor ekonomi dan juga keuangan. Dan dalam hal potensi keuangan syariah, Qatar bergantung kepada sukuk, di mana pada Januari 2020, Qatar mengeluarkan sukuk Formosa perdananya dari GCC atau Dewan Jasa Keuangan Islam. Sukuk Formosa yang awalnya direncanakan mengumpulkan 650 juta dolar berakhir dengan 800 juta dolar dikarenakan adanya kelebihan demand, dan keberhasilan penerbitan sukuk Formosa selama masa pandemi ini semakin mendukung potensi industri keuangan Islam Qatar dalam memperkuat dan juga mendapatkan kembali stabilitas ekonomi. Selain sukuk industri, terdapat juga takaful di Qatar, di mana takaful ini menjanjikan dan diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur untuk persiapan Piala Dunia FIFA 2022. Setelah itu, pemerintah Qatar juga dikenal dengan kontribusi kemanusiaan dan juga filantropinya yang mencakup seluruh dunia. Sebagai contoh, pemerintah Qatar membantu di saat Lebanon dibom, dan pemerintah Qatar ini telah menggunakan wakaf, di mana wakaf ini dapat mengurangi tekanan pada anggaran publik Qatar, yaitu dengan menyalurkan pendapatan wakaf untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif kemanusiaan dan filantropi pemerintah Qatar, sehingga anggaran publik Qatar pun tidak terganggu. Nah, di Qatar sendiri ini ada lembaga pemerintah bernama Zakat Fund, di mana Zakat Fund telah memainkan perannya selama fase awal COVID-19 dengan menerbitkan kupon sembako kepada karyawan berpenghasilan rendah serta pekerja yang berada di kawasan industri. Tindakan amal tersebut telah menggarisbawahi potensi industri keuangan Islam di Qatar untuk menghadapi situasi darurat dan juga membuktikan bahwa keuangan Islam memiliki penyangga darurat untuk Qatar jika diperlukan. Asuransi Islam atau takaful, wakaf, dan zakat telah tahan terhadap guncangan COVID-19 dan menunjukkan stabilitas industri keuangan syariah. Hal ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk memperkuat dan mengembalikan stabilitas ekonomi di sektor-sektor ekonomi yang terkena dampak negatif akibat COVID-19. Selanjutnya, kita akan membahas arah Qatar dalam mengelola keuangan publik Islam. Qatar mengelola keuangan Islam sebagai pilar utama perekonomian nasional negara. Menteri Perdagangan dan Industri Qatar, Ali bin Ahmed Al-Khoury, menyatakan bahwa Qatar akan memanfaatkan semua peluang yang ada dalam industri yang menjanjikan. Salah satu yang menjadi target adalah industri keuangan Islam dinamis dalam upaya berkelanjutannya untuk mendiversifikasi ekonomi lokal. Keuangan Islam telah membentuk salah satu pilar inti ekonomi Qatar. Sektor keuangan pada umumnya dan keuangan Islam khususnya tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Karena kami masih menyaksikan langkah-langkah kunci yang diambil oleh lembaga keuangan kami, seperti Qatar Financial Center, yang sejalan dengan komitmen kuat kami untuk meningkatkan keunggulan ekonomi negara dan mengkonsolidasikan posisinya sebagai tujuan utama dalam keuangan Islam. Keuangan Islam di Qatar saat ini menyaksikan keadaan pemulihan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengutip laporan keuangan Islam tahunan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Qatar Financial Center, aset keuangan syariah negara yaitu tumbuh pada CAGR sebesar 8% sejak 2015 menjadi 129 miliar dolar pada kuartal 1 2019 yang merupakan 33% dari total aset sistem keuangan Qatar. Edisi terbaru dari Konferensi Keuangan Islam Doha akan menggali lebih dalam untuk membahas kepentingan dan dampak mengintegrasikan teknologi keuangan dalam ruang keuangan Islam. Konferensi tersebut juga akan mendukung pembentukan peta jalan untuk masa depan Qatar.